Kula nuwun, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil ngopi, sambil nemenin istri lagi makan, nyantai, saya lagi nulis tentang salah satu tanda orang yang sudah sampai makrifat. Barusan saya nulisnya. Jadi teman sahabat, saudara dimanapun panjang berada, salah satu tanda orang yang sudah sampai makrifat itu satu, ajarannya mengikuti para nabi dan para rasul dan para wali. Ya, patokan ajarannya itu mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan nabi-nabi terdahulu itu mengikuti kiblatnya kepada nabi dan rasul dan para wali. Terus nomor duanya, ia itu tidak mengaku bahwa dia seorang makrifat. Orang yang makrifat itu ia tidak mengaku dirinya makrifat, karena semuanya Allah. Kemudian yang ketiga, hatinya bening, pikirannya jernih, selalu berpikir positif, dan hatinya itu menjauhkan atau meminggirkan, memisahkan, mengendalikan syirik, iri, dengki, takabur, dan sombong. Kemudian yang keempat, hatinya itu selalu mengarah ke Gusti Allah 24 jam. Hatinya selalu ke Allah, pikirannya, hatinya selalu ke Allah, pikirannya selalu ke Allah. Mengarah ke Allah 24 jam, dari bangun tidur sampai mau tidur, bahkan mau tidur pun ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ada Allah, terserah. Yang penting menyebut nama Allah yang 99 itu. Kemudian yang kelima, tanda-tanda orang yang makrifat, yang sudah makrifat. Yang kelima, itu ia kenal dirinya sendiri, hatinya kenal hatinya sendiri. Kemudian setelah kenal hatinya, ia kenal dirinya. Setelah kenal dirinya, ia kenal Tuhannya. Jadi bahasanya, siapa yang kenal hatinya, ia kenal dirinya, ia kenal Tuhannya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, ia kenal Tuhannya. Kemudian yang keenam, ia mampu melihat dirinya dan mengawasi dirinya. Dan di saat ia mampu atau melihat dirinya, ia merasakan dilihat Allah. Dan saat dia mampu mengawasi dirinya, ia merasakan diawasi Allah. Di mana-mana diikuti Allah dan diawasi Allah. Karena Allah Maha melihat, Allah Maha dengar. Apapun yang ia lakukan, merasakan dilihat Allah dan didengar Allah. Dari bangun tidur sampai mau tidur, bahkan di saat tidur pun ia menyebut nama Allah. Allah, 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 Allah Akbar. Kadang-kadang mimpinya Allah, 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 mimpinya begitu. Kemudian ciri yang nomor 7, perbuatannya mencerminkan sifatnya Allah. Itu orang yang makrifat. Dan contohnya ya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu contoh. Contohnya ya beliau itu. Tapi di dalam kehidupan alam nyata yang sekarang mencerminkan istriku ketawa, mencerminkan sifatnya Allah. Sifatnya Allah kasih sayang, yaitu di mana-mana kasih sayang aja itu. Allah itu maha sabar, di mana-mana ia sabar. Allah itu maha ikhlas, di mana-mana dia ikhlas. Allah itu maha suci, dia belajar bersih. Allah tidak makan, ia sering mengurangi makan. Allah tidak tidur, dia sering mengurangi tidur. Mencerminkan sifatnya Allah, dan contohnya ya seperti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau di alam nyata, ya itu salah satunya tandanya seperti itu. Kemudian yang nomor 8, bicaranya penuh etika, sopan santun, penuh makna. Tidak ada bahasanya yang negatif atau bahasa yang salah. Ia sesuai dengan hatinya pembicaraannya. Kalau ia melakukan sebuah yang salah, ia langsung cepat minta maaf. Ia masih bahasa negatif, ia minta maaf. Ia bahasanya pakai tangan yang baik, itu kurang pas. Pakai tangan kanan, karena tangan kiri juga baik.
ngasih tahu anak kecil kan, pakai tangan yang baik. Emang yang kiri nggak baik, kiri juga baik. Pakai tangan yang kanan. Nah, dirubah seperti itu. Marahnya ia mendidik. Tak jamuni tai kukusan. Tadi kukusan itu nasi. Bocah kok mulang syara, mulang syara itu mulang syariat. Berarti belajar agama bagus. Bocah kok kurang ajar, berarti supaya banyak belajar. Karena kurang ajar berarti supaya lebih banyak ajar. Masalah, masya Allah. Ya Allah. Ya, bicaranya tidak ada mengumpat, tidak bahasa kelamin, tidak bahasa binatang, tidak bahasa negatif, tidak bahasa di atas leher inimu, tidak. Bahasanya sangat santun dan selalu positif. Dan bahasanya itu menyenangkan hati orang. Karena ia bicaranya sesuai dengan hatinya. Maka orang yang mendengarkan hatinya. Bicaranya dari hati ke hati, selalu memendepkan hati selaras dengan pikirannya. Kemudian yang nomor 9, ia jujur. Karena tidak mau bohongin hatinya, ia sesuai dengan hatinya. Ia sabar, ia ikhlas, ia selalu pasrah total hidupnya sama Allah. Kemudian yang nomor 10, ia melakukan rukun Islam. Kalau ia belum mampu, ya mungkin dia tidak bisa naik haji. Tapi hajinya orang yang tidak mampu, ya tahu sendiri banyak. Salah satu ya nanti itu bahasan di sisi lain. Artinya kalau belum mampu, ya belum haji, cuman itu aja. Tapi yang lain dari syahadat, sholat, zakat, sama puasa ia lakukan. Kecuali yang belum mampu, belum naik haji. Nah, artinya melakukan rukun Islam. Nomor 10. Nomor 11, bila di Indonesia, ia selalu menjaga Pancasila. Karena Pancasila itu temuan dari para pendahulu kita, Yai Hasyim Asy'ari, Pak Soekarno dan jajarannya. Itu bukan hanya pakai syariat, tapi juga pakai makrifat, pakai tasawuf, menemukan Pancasila itu. Kenapa bisa saya sebutkan begitu? Karena menyatukan 6 agama dan aliran yang lain disatukan, menyembah Tuhan yang Maha Esa dan kembali ke agamanya masing-masing. Tidak satu agama. Nah, itulah salah satu penemuan Pancasila itu, tidak hanya pakai syariat. Selain pakai syariat, juga pakai makrifat, juga pakai ilmu tasawuf. Jadi luar biasa para pendahulu kita itu. Bisa menenteramkan Indonesia, bisa mendamaikan Indonesia. Bersuku-suku bangsa bahasa bisa bersatu. 6 agama dan ratusan aliran kepercayaan, 714 suku, 1400 bahasa, kata Pak Jokowi itu. Begitu bisa bersatu di Indonesia, gimana gak luar biasanya. Terus salah satu tandanya yang nomor, itu tadi ya, nomor 11 itu, ia selalu menjaga Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Sangat menjaga, menjunjung tinggi. Kemudian nomor 12, hati dan pikirannya selalu berzikir, bahkan jiwa raganya, lisannya selalu berzikir. Namun bila ada orang banyak, ia lisannya tertutup karena ia malu dilihat orang banyak. Hati dan pikirannya selalu ya Allah, ya Allah, ya Allah, 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 dimanapun tempat berada, sambil mau tidur, bahkan sampai tidur, bahkan saat sama istrinya main bola, itu masih bisa menyebut nama Allah, bisa ya Allah. Itu luar biasa. Artinya orang-orang yang marifat itu 24 jam dimanapun berada, hati dan pikirannya selalu berzikir, selalu ingat Allah. Kemudian nomor 13 yaitu mampu mempersatukan seluruh agama, ajaran, tapi kembali ke agama dan keajaran masing-masing. Dasarnya Pancasila itu. Ia selalu ingin bersatu, tidak memecah belah. Tidak memecah belah ajaran, agama apapun enggak, tapi malah mempersatukan. Kemudian, tapi kembali ya, bukan berarti semua agama sama. Semua agama itu sama, Tuhannya yang Maha Esa, itu benar. Isinya sama, yang beda itu cara ibadahnya dan cara menyebutnya, kembali ke agamanya masing-masing. Nah ini harus garis bawah ini.
Jangan sampai bilang semua agama sama, titik, jangan. Semua agama itu sama, Tuhannya Tuhan yang Maha Esa. Isinya sama. Bedanya cara menyebut dan cara ibadah syariatnya yang beda-beda itu. Kembali ke agamanya masing-masing. Itu. Kemudian yang nomor 14, ia mengedepankan nafsu mutmainah, selalu mendekatkan diri sama Tuhannya. Mungkin 14 itu aja, yang lain masih banyak. Ciri-ciri atau salah satu tanda yang sudah makrifat. Jadi salah satu tanda orang makrifat itu tidak menyalahkan orang, tidak menjelekkan orang, tidak memaki, tidak menyudutkan, tidak menyerang orang, tidak menyakiti hati atau fisik orang lain. Dimanapun tempat ia bikin senang orang lain, dan ia selalu komunikasi dengan Tuhannya baik, dengan sesama manusia baik, dan seluruh alam ini baik. Ia adalah rahmatan lil alamin. Karena salah satu tanda orang makrifat itu, satu, ia sudah bisa menyelesaikan masalah yang ada di dalam dirinya. Kedua, dia sudah mencari jati dirinya. Ketiganya, ia sudah ketemu jati diri, di atasnya ketiganya ketemu jati dirinya. Keempatnya mengembangkan jati dirinya. Kelimanya rahmatan lil alamin. Ia pengayom, penyejuk, pendamai, pendingin di seluruh bumi ini. Mungkin itu aja. Bila saya salah, saya minta maaf. Kalau ada benernya dari Gusti Allah, kalau ada salahnya dari saya. Nemenin istri makan sambil ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dan nuwun sewu para pemuda anti sepuh, guru-guru saya, bukan bermaksud untuk menggurui atau menasihati, hanya sekedar berbagi atau sharing supaya kita selalu tambah dalam keseharian kita. Terus berpikirlah positif, hati terus belajar sampai bening, kemudian ke sana. Dan bila mana sudah belajar atau punya ilmu, dititipi oleh Allah ilmu, harus disampaikan kepada yang lain. Karena inti dari seluruh manusia di dunia ini, orang yang sebaik-baik orang adalah yang manfaat untuk orang lain dan selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seluruh alam mendukung. Oh, mungkin ini tambah satu lagi nomor 15. Nomornya 15, tak tulis lagi. Ia berbakti pada ibunya, Ini seharusnya taruh yang paling atas itu, seharusnya. Tapi baru ingat. Sayang anak istrinya. Sayang anak istri, dan sesama manusia. Ya, jadi nomor 15 tambahan, ia selalu berbakti pada ibunya dan sayang sama anak istrinya, dan dilalah istrinya selalu berbakti pada suaminya. Dan ia selalu kasih sayang pada sesama manusia tanpa pandang ras, suku, agama, dan golongan. Mungkin itu aja. Bila ada salah dari kami minta maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahim Nurun sambil ngopi saat seruputan. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Bila ada saran dan kritik boleh. Matur suwun rahayu.